Kalau kita dengar nama Bani Umayyah, apa sih yang biasanya langsung kepikiran? Penaklukan? Politik? Perebutan kekuasaan? Ya, itu semua bagian dari ceritanya. Tapi gimana kalau warisan terbesar mereka sebetulnya bukan soal wilayah, tapi soal gagasan? Selamat datang, kali ini kita akan coba gali sisi lain dari Bani Umayyah yang jarang banget dibicarakan. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Apa benar Bani Umayyah itu cuma soal kekuatan militer yang terus-menerus memperluas wilayahnya? Atau jangan-jangan di balik semua cerita penaklukan itu justru ada sebuah fondasi intelektual yang lagi tumbuh subur-suburnya? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita lihat dulu konteks waktunya ya. Kekhalifahan Umayyah ini berkuasa cuma sekitar 90 tahun. Singkat banget kan untuk ukuran sebuah peradaban besar? Tapi seperti yang bakal kita lihat, dalam waktu yang kurang dari seabad inilah benih-benih pengetahuan ditanam yang nantinya bakal mengubah dunia. Nah, kunci dari semua ini tuh stabilitas politik dan standarisasi. Dengan menyatukan wilayah yang begitu luas di bawah satu pemerintahan dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, Bani Umayyah itu ibaratnya lagi menciptakan sebuah ekosistem. Lahan yang subur banget buat ilmu pengetahuan bisa tumbuh dan menyebar tanpa ada hambatan berarti. Sekarang kita masuk ke pilar pengetahuan yang pertama. Kita akan lihat gimana para cendekiawan di masa itu meletakkan dasar-dasar hukum Islam dan bekerja super keras buat menjaga tradisi-tradisi dari Nabi. Dan kalau kita ngomongin hadis, kita nggak bisa nggak nyebut Abu Hurairah. Coba deh bayangin, menurut Imam Bukhari, beliau ini salah satu sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Jumlahnya lebih dari 800 hadis yang beliau riwayatkan. Karyanya ini jadi salah satu sumber paling fundamental buat hukum Islam sampai hari ini loh. Nah, yang seru banget dari masa ini adalah keragaman pemikirannya. Di satu sisi, ada Imam Abu Hanifah di Irak yang pendekatannya lebih rasional, pakai logika analogi atau kias. Di sisi lain, ada Imam Malik di Madinah yang sangat berpegang teguh pada tradisi. Keduanya sama-sama penting, dan ini nunjukin betapa dinamisnya pemikiran hukum saat itu. Dan ini bukti nyatanya. Ini bukan cuma ide-ide abstrak yang ngawang-ngawang. Karya Imam Malik, Al-Muwatta, itu ditulis, dikodifikasi, jadi sebuah kitab yang bisa jadi panduan buat generasi-generasi setelahnya. Sebuah warisan yang benar-benar bisa kita lihat dan pelajari sampai sekarang. Oke, dari hukum yang mengatur kehidupan di luar, sekarang kita geser sedikit ke dalam, ke dimensi batin. Mari kita lihat gimana para ulama di era Umayyah mulai menjelajahi sisi spiritual keimanan yang kemudian kita kenal sebagai tasawuf. Di sini, kita ketemu dua tokoh kunci. Ada Hasan al-Basri yang mengajarkan pentingnya keseimbangan antara rasa takut dan harapan pada Tuhan. Lalu, ada sosok yang luar biasa, Rabi'ah al-Adawiyah. Hebatnya, beliau ini seorang perempuan, sufi perempuan yang benar-benar merevolusi pemikiran spiritual dengan konsep cintanya pada Tuhan. Kutipan ini, wow, ini benar-benar merangkum ide mahabbah dari Rabi'ah dengan sempurna. Ini adalah sebuah pergeseran yang fundamental banget dalam cara berpikir, dari ibadah yang sifatnya transaksional, jadi ibadah yang murni didasari oleh cinta. Jadi poin utamanya gini, tasawuf itu mempopulerkan sebuah perjalanan spiritual ke dalam diri. Fokusnya bukan lagi cuma soal apa yang kamu lakukan, tapi juga apa yang kamu rasakan di dalam hati dan apa niat di baliknya. Hubungan personal dengan Tuhan jadi pusatnya. Pilar ketiga ini adalah soal ledakan pengetahuan di bidang-bidang yang mungkin kita anggap lebih umum atau sekuler. Disinilah fondasi untuk penemuan-penemuan sains besar di masa depan mulai diletakkan, mencakup segala hal, dari bahasa sampai kimia. Coba lihat deh, daftarnya panjang banget. Ini bukan cuma soal ilmu agama aja, ada tata bahasa, sejarah, geografi, kedokteran, bahkan puisi dan sastra. Semuanya berkembang pesat. Ini nunjukin kalau rasa ingin bau intelektual pada masa itu tuh luar biasa besarnya. Dan salah satu inovasi paling krusial adalah Nahwu. Kenapa ini penting banget? Well, ini lahir dari kebutuhan yang sangat praktis. Kekhalifahan kan makin luas, banyak orang non-Arab yang masuk Islam. Untuk memastikan semua orang bisa baca Al-Quran dengan benar dan paham dokumen negara, ya perlu ada tata bahasa yang baku. Dan Abu Aswad Ad-Duali, inilah pelopornya. Nah, gambar ini ngejelasinnya pas banget. Sama kayak mata uang yang dibuat standar untuk menyatukan ekonomi, tata bahasa yang distandarisasi ini menyatukan komunikasi dan administrasi di seluruh wilayah kekuasaan yang super luas dan multikultural. Jenius kan? Terus kita ketemu sama tokoh pelopor sejati, Khalid bin Yazid. Bisa dibilang, dialah yang pertama kali membuka gerbang penerjemahan besar-besaran. Dia yang memerintahkan buku-buku Yunani kuno tentang astronomi, kedokteran, dan kimia untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dia inilah yang memicu gerakan intelektual masif di era setelahnya. Tapi jangan salah,
Kemajuan intelektual ini bukan cuma soal sains yang kaku, kreativitas sastra juga meledak. Salah satu contoh paling abadinya adalah kisah Laila Majnun oleh Qais bin Mulawa, sebuah roman tragedi yang pengaruhnya masih terasa sampai hari ini. Ini bukti kalau era ini juga kaya banget akan ekspresi seni dan perasaan. Oke, kita udah lihat semua pilar ini. Fikih, tasawuf, sampai sains dan sastra. Sekarang, gimana kita nyambungin semuanya? Apa sih dampak jangka panjang dari kekhalifahan dalam pikiran yang tak terlihat ini? Analogi ini kayaknya cara paling pas buat menyimpulkannya. Zaman keemasan Islam di era Abbasiyah yang sangat terkenal itu nggak muncul dari ruang hampa. Mereka membangun di atas fondasi intelektual yang super kokoh yang diletakkan di berbagai bidang, hukum, spiritualitas, bahasa, dan sains, oleh para cendekiawan di masa Bani Umayyah. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang provokatif. Sejarah itu kan seringnya diceritain lewat perang, lewat perebutan tahta. Pertanyaannya, kalau kita mau melihat lebih dekat, jangan-jangan masih banyak kekaisaran pikiran lain yang tersembunyi di balik kisah-kisah besar peradaban lain. Nah, itu sesuatu untuk kita renungkan bersama.